Hai guys, kembali lagi dalam YouTube Ikapi Channel. Ada undang-undang terbaru lagi nih, yaitu PMK 18/2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Seperti yang sudah kita ketahui, pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja klaster perpajakan ini mengenai pembebasan pajak atas dividen. Apa sih itu dividen? Dividen adalah pembagian kelebihan atas saham atau bonus yang dijalankan tanpa melalui setoran. Biasanya, dividen dikenakan pajak penghasilan. Nah, sekarang berdasarkan PMK 18/PMK 03/2021, maka pemerintah akan memberikan fasilitas pembebasan pajak atas dividen. Mekanismenya adalah yang pertama, dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan. Yang kedua, dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan sebagai objek PPh apabila diinvestasikan kembali dalam jangka waktu tertentu. Yang ketiga, wajib pajak luar negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam negeri dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan apabila diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan PMK 18 tahun 2021 ini, terdapat 12 instrumen investasi, yaitu yang pertama, dalam bentuk surat berharga negara atau SBN atau surat berharga syariah. Yang kedua, obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang ketiga, obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintahan. Dan yang keempat, investasi keuangan pada bank persepsi atau termasuk bank syariah. Yang kelima, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang keenam, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Yang ketujuh, investasi sektorial berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedelapan, penyertaan modal usaha pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang kesembilan, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan. Yang ke-10, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi. Yang ke-11, penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan yang terakhir, bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk dasar tarifnya, yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri dengan kepemilikan kurang dari 25% dikenakan PPh tarif normal, kecuali diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenai PPh final 10%, kecuali diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu juga. Yang ketiga, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi di dalam negeri dikenai PPh tarif normal, kecuali diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, fasilitas ini sangat bermanfaatkan bagi pengusaha yang berinvestasi di Indonesia tanpa adanya PPh yang akan dikenakan. Semoga video ini bermanfaat bagi masyarakat
khususnya bagi para pengusaha, karena pemerintah Indonesia menggunakan langkah ini untuk memudahkan investasi dalam iklim ekonomi di Indonesia. Dengan adanya penambahan investasi, akan semakin banyak juga terciptanya lapangan pekerjaan. Jangan lupa nonton video IKP lainnya ya. Salam IKP, salam sehat, tetap ikuti protokol kesehatan dengan 5M.